kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Nggak masalah. Bapak mau sah apa enggak? Tuhan kami yang tahu, Pak. Buat kami ini keberatan. Ruginya Bapak apa? Apa Bapak ruginya? Hari Natal loh Pak. Apa Bapak ruginya? Terlepas dari hari Natal hari Iya, Bapak ruginya apa? Saya juga lahir di Aceh Pak. Saya paham benar, saya punya ustadz, saya punya haji. Saya juga diucapkan soal. Iya. Apa Bapak ruginya? Enggak, Bapak ruginya. Ruginya Bapak apa? Bicara untung dan rugi. Bukan, kami nggak ada urusan sama Bapak. Kami cuma ibadah 4 jam Pak. 4 jam. Dan ini bukan gereja, kami hanya tempat. Boleh. 4 jam lah. Luar biasa ya. Enggak punya KTP dia. Tuhan kita beda apa ya? Mana siapa-siapa tadi nih? Tadi yang sana udah kuiniin. Nih. Gimana kalau posisi Ini ada keamanan. diusir? Gimana Pak rasanya Pak? Mana tadi Bapak yang tadi tuh? Kami Natalan loh Pak. Ini udah banyak ini apa? Kalian kumpulkan aja lah. Kayak kalian aja masuk surga. Lihat nanti di neraka itu. Mana? Ayo, rame-rame kalian menghina kami, menjolimi kami. Silakan. Ibadah cuma berapa menit? Terserah. Ngomong Pak. Jangan Pak. Ngomong, ayo. Silakan. Ayo. Ini saya viralkan ke seluruh teman saya. Ya, ini ada seorang ibu yang memviralkan sebuah video karena ketika mereka melakukan ibadat untuk Natalan, tetapi dilarang oleh sekelompok orang. Kita sebut saja ini sekelompok orang atau oknum ya, yang mungkin keliru dalam pembelajaran beragama. Jadi ketika mereka menafsirkan agama atau belajar beragama, mereka keliru menangkap pesan-pesan dalam agama yang mereka yakini. Ada dua kemungkinan peristiwa seperti ini terjadi. Ada orang yang menangkap salah pesan positif yang disampaikan dalam ajaran agamanya, atau ini bisa terjadi sebagai sebuah indoktrinasi yang dialami sejak kecil. Jadi sejak kecil dia sudah menerima pengajaran bahwa di luar agamanya itu salah, di luar agamanya itu tidak benar, di luar agamanya itu artinya orang-orang yang harus ditolak. Nah, ini yang menjadi cikal bakal intoleransi yang terjadi di negara kita. Maka jalan satu-satunya yang hemat saya mesti dibuat adalah penegakan hukum dari aparat. Dalam kasus ini itu nampak sekali bahwa ini adalah kelompok-kelompok saudara-saudari kita umat muslim ya. Saya mengatakan umat muslim itu tidak berarti bahwa semua umat muslim. Karena saya punya banyak sekali sahabat yang punya pikiran amat modern dan moderat berhubungan dengan kehidupan beragama. Persoalan ini menurut saya terjadi ketika orang tidak belajar menjadi masyarakat yang baik. Kalau orang sudah bisa menjadi masyarakat yang baik, maka dia akan menerima perbedaan sebagai sebuah kekayaan yang kita miliki di bangsa ini. Sehingga ibu ini begitu marah, lalu dia mengambil video dan memviralkan. Lihat lanjutannya karena ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan berhubungan dengan video ini. Teman saya juga bukan orang-orang kelihatan marah sekali. Kecil ya. Dia meminta semua mereka untuk ayo kumpul semua. Angkat semua barang batu gede ini. Mohon. Kerugian kalian apa? Melarang kami beribadah. Apa kerugian kalian? Jadi ibu itu begitu marah sehingga dia sampai bertanya, apa kerugiannya? Apa kerugian kalian dengan kami beribadah di sini? Para saudara, emang ini bisa menjadi satu akumulasi ketika orang udah tahan terus. Ya kita lihat seperti ibu di dalam video ini, dia begitu marah ya. Itulah harga mahal dari sebuah toleransi. Apa kerugian kalian Pak? Tanggal 26, tanggal 25 kebetulan Natal hari Minggu aja Pak. Apa Dan kerugian kami kalian? minta cuma 4 jam Pak. Apa kerugian kalian Pak? Saya Tolong lahir bilang. juga Pak di Aceh Pak. Bapak apa kerugiannya kalau saya beribadah di sini? Tenggara, Pak. Hah? Ya, Apa kerugian Bapak? Serambi Mekah. Kami minta Saya duit bisa kalian. ibadah di sana Pak. Di Terus Aceh. dia minta bilang, tanah kalian. apa kerugian kalian? Saya kemarin minta sama desa.
Kasih kami tempat. Mana tempatnya? Tempat nggak bisa kalian kasih, melarang doang. Iya, Bapak bilang, Bapak mau, kata Pak Lurah kemarin, Pak Desa, apa dia bilang? Semua anak saya. Kasih kami tempat. Mana tempatnya? Nah, pernyataan terakhir dari ibu ini saya rasa penting ketika ya kelompok-kelompok minoritas tentu pingin agar ibadatnya juga atau rumah ibadatnya itu dalam arti tertentu mesti legal. Tetapi kita harus juga akui bahwa di berbagai tempat itu agak sulit untuk mendapat izin untuk membangun rumah ibadat. Saya mengambil contoh langsung saja yang saya alami. Ini paroki atau kuasi paroki di tempat saya ini sudah kurang lebih hampir 20 tahun diperjuangkan sampai ke tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Itu udah berkali-kali bertemu dari bupati ke bupati, lalu pendekatan. Tetapi yang menarik beberapa kali justru bermasalah di tingkat desa. Sehingga benar bahwa ibu ini kemudian dia mencoba mengikuti regulasi yang ada, menghadap kepala desa dan kepala desa mengizinkan. Tetapi kemudian kita dengar percakapan selanjutnya itu orang mengatakan ya ini bukan haknya kepala desa. Nah, di situ menariknya. Menarik dengan apa yang kami alami di tempat kami ini, sebuah gereja yang sampai hari ini belum keluar izinnya. Jadi kami berdoa atau merayakan Ekaristi di sebuah gereja yang belum ada izinannya. Kita lanjutkan lihat video. Bagi saya ini penting untuk pembelajaran, menyangkut toleransi. Itu harga mahal untuk menumbuh kembangkan rasa damai di negara kita ini. Kalau anak tuh jangan pilih kasih. Lurah mengatakan bahwa semua itu anaknya. Nah, di sini percakapan yang saya bilang tadi menarik. Orang itu kemudian mengatakan seperti ini. Bukan gereja ini, Pak. Pemerintah 25. Ya. Tapi ini kan kami bukan. Jadi Bapak ini mengatakan yang berhak mengizinkan itu pemerintah. Lalu dia mengatakan bahwa kepala desa tidak berhak. Pertanyaan kita, kepala desa itu bagian dari pemerintah atau tidak ya? Inilah logika-logika yang sering muncul sebagai usaha pembelaan diri dari oknum. Saya tetap mengatakan bahwa ini oknum. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah pikiran dari umat muslim. Tetapi ini oknum-oknum tertentu yang melakukan tindakan anarki seperti ini itu karena pembelajaran agamanya yang keliru. Dengan dua kemungkinan seperti tadi, sebenarnya pengajaran itu benar, tetapi dia menangkapnya keliru. Yang ditangkap sejak kecil bahwa ya di luar agama saya itu adalah agama yang tidak benar. Di luar agama saya itu adalah orang-orang yang mesti dilarang kalau dia beribadat. Karena kalau membiarkan, artinya kita membiarkan hal-hal yang tidak baik akan terjadi. Jadi membiarkan orang lain untuk mendirikan rumah ibadat atau orang lain itu beribadat, itu bisa menjadi berdosa. Jadi tugas saya adalah melarang. Jadi Allah melarang orang lain untuk beribadat. Jadi dia menerjemahkan seperti itu. Sekali lagi bisa dia yang menangkap salah atau indoktrinasi dari tokoh-tokoh agama yang memang sudah intoleran dari cara berpikirnya. Kita lihat selanjutnya lagi. Ada hal yang penting berhubungan dengan kekatolikan. Sekali lagi saya akan berusaha untuk meluruskan semua yang berhubungan dengan gereja Katolik. Namanya orang Nasrani itu ibadah ngomongnya Bu. Namanya orang Nasrani itu ibadah ngomongnya Bu. Nah, Anda dengar, di sini dia mengatakan orang Nasrani. Kata Nasrani di Indonesia selalu dipahami sebagai orang Katolik. Nah, di sini hal yang sering terjadi juga di negara ini. Bahwa dengan rasa hormat, saya harus sampaikan bahwa saudara-saudari saya, umat Muslim, itu kadang tidak bisa membedakan mana agama Katolik, mana agama
Protestan. Dan kemudian kita melihat dalam kenyataan sering ada kosakata yang kemudian bisa terbaca. Ketika mengatakan Nasrani artinya Katolik. Demikian para saudara-saudari terkasih. Jadi apa yang dikatakan oleh Bapak ini bahwa Nasrani, dan itu tentu tidak ada hubungan dengan saudara-saudari saya tadi yang marah karena ibadatnya dilarang. Karena ibu yang merasa tidak puas dengan kelompok yang melarang ibadat ini, kuat dugaan saya itu beragama Protestan. Tapi kita memang tidak sedang berbicara ke arah itu ya. Kita sedang berbicara bagaimana apapun yang dibuat oleh kelompok ini adalah ada tindakan yang salah. Ini adalah tindakan intoleran. Kita dengar selanjutnya. Bukan di tempat lain. Terus? Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Enggak masalah. Bapak mau sah apa enggak? Tuhan kami yang tahu, Pak. Buat kami ini keberatan. Ruginya Bapak apa? Apa Bapak ruginya? Hari Natal lupa. Apa Bapak ruginya? Terlepas dari hari Natal hari Iya, apa ya? Bapak ruginya apa? Saya juga lahir di Aceh, Pak. Saya paham benar, saya punya ustad, saya punya haji. Saya juga diucapkan soal Batu gede, Pak. Iya. Apa Bapak ruginya? Bukan masalah Enggak, Bapak ruginya. di sana, Pak. Ruginya Bapak apa? bicara untung dan rugi. Bukan, kami nggak ada urusan sama Bapak. Kami cuma ibadah 4 jam, Pak. 4 jam. Dan ini bukan gereja, kami hanya tempat. Itu juga dialami oleh, kalau saya membaca sejarah dari perjalanan gereja Katolik di tempat ini, itu juga mengalami hal yang sama. Dalam sejarah perjalanan sekitar beberapa belas tahun yang lalu sebelum ada gereja yang permanen ini, itu umat Katolik di tempat ini itu mendirikan gubuk biasa untuk berdoa, dan kemudian datanglah sekelompok orang melarang untuk jangan berdoa di tempat itu dengan alasan mereka terganggu. Kemudian tokoh umat Katolik saat itu bertanya, "Bapak merasa terganggu ya dengan ibadat ini?" Pertanyaan kami, Bapak merasa terganggu di bagian mananya? Karena kami berdoa ini di tengah hutan sawit. Dari segi suara pasti tidak terdengar oleh siapapun. Kalau pohon sawit yang terganggu, nah baru kami terima. Tetapi mereka waktu itu ngotot untuk diberhentikan. Lalu jalan keluar yang ditempuh dalam diskusi itu meminta, ya sudah, kalau kami dilarang untuk berdoa di sini, maka berikanlah kami tempat. Sempat berhubungan dengan kepolisian, lalu umat Katolik di sini. Oh ya, sebagai informasi, saya bertugas di Kuasi Paroki Sungai Lilin di Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi sesudah itu, setelah berbicara dengan polisi, umat Katolik saat itu meminta untuk bisa merayakan Ekaristi hari Mingguan itu di Balai Pertemuan Umum. Tapi kemudian itu juga dilarang. Karena dilarang, tidak ada titik temu, dan kemudian mereka tetap beribadat. Dan berlanjut sampai hari ini. Bersyukur bahwa kemudian tidak ada larangan lagi dan kemudian mendirikan gereja permanen, tetapi yang masih diperjuangkan adalah izinannya. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa dipelajari, ada keanehan itu artinya dalam acara-acara tertentu ada pejabat resmi pemerintah yang hadir mengikuti kegiatan-kegiatan di tempat saya ini, dan tempat tinggal saya yang dalam agama Katolik itu disebut dengan pastoran, itu ada IMB-nya, ada izinnya, diizinkan. Tetapi gerejanya itu tidak diizinkan. Dan menurut para pengurus, yang tidak mengizinkan itu justru lurah yang tidak mengizinkan. Artinya saya tidak bisa mengatakan bahwa tidak mengizinkannya. Dalam proses saya hanya bisa mengatakan bahwa lurah masih mengklarifikasilah, boleh dikatakan begitu, membuat penelitian. Tapi sekarang sudah hampir 20-an tahun perjuangan, belum keluar sampai hari ini. Saya akan sertakan data dari gereja ini untuk kita lihat bagaimana perjuangan orang Katolik di Kabupaten Musi Banyuasin ini, terutama di Sungai Lilin, itu juga boleh dikatakan hampir sama karena belum ada izinan. Perjuangan terus-menerus ke tingkat provinsi, ke tingkat kabupaten yang saya katakan tadi itu sudah berulang-ulang. Tetapi tidak, saya sebagai
anak negeri ini yang tinggal di sebuah tempat dididik dengan toleransi yang begitu kuat. Di tempat asal saya dengan mayoritas Katolik, saya tidak pernah mengalami peristiwa seperti ini. Pengalaman-pengalaman di mana susah sekali untuk membangun rumah ibadat. Sebagai informasi saja, di dalam gereja Katolik itu ada aturan bagaimana membangun sebuah gereja. Sebagai sebuah contoh, di Kabupaten Musi Banyuasin itu gereja Katoliknya cuma satu, hanya satu aja. Itu di Sungai Liling pusatnya. Yang lain itu tidak bisa disebut gereja, itu disebut stasi. Ya, stasi itu kalau di dalam lingkup saudara-saudara Muslim itu seperti langgar. Jadi tempat doa kecil, karena dia tidak bisa disahkan sebagai gereja karena jumlah umatnya tidak mencukupi. Itu aturan gereja Katolik ya. Jadi aturan gereja Katolik, umat gereja Katolik tidak bisa mendirikan gereja kalau jumlahnya belum mencapai 1000 lebih. Kalau di Musi Banyuasin ini total umatnya ada sekitar 1300. Sehingga gereja dalam hal ini di wilayah Palembang ini ada yang kami sebut dengan Bapak Uskup. Bapak Uskup mengizinkan menjadi gereja karena jumlah umatnya sudah 1300. Tapi perlu diingat bahwa 1300 itu mencakup seluruh Musi Banyuasin. Dan di tempat-tempat jauh, di kecamatan-kecamatan itu tidak ada gereja. Itu bukan, istilahnya itu bukan gereja, tetapi itu dalam kosakata saudara-saudara Muslim itu seperti langgar, tempat doa lah. Jadi tidak ada perayaan setiap minggu. Perayaan itu dibuat kalau pastor atau romo punya kesempatan dengan jadwal yang bisa sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali. Jadi itu tergantung. Begitu para saudara-saudari, mari kita lanjut lagi untuk melihat video ini hanya sebagai contoh untuk kita melihat bagaimana pentingnya toleransi ya. Atau bagaimana cara kami bisa beragama dengan baik, kami bisa lebih tenang, berdoa atau merayakan Ekaristi. Jadi kita saling belajar ya. Peristiwa ibu yang marah-marah dalam video ini semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Kita lihat selanjutnya. Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Enggak masalah. Bapak mau sah apa enggak? Tuhan kami yang tahu, Pak. Buat kami ini keberatan. Ini orang tua masalahnya. Ruginya Bapak apa? Saya sedih memang kalau cara berpikir orang tua seperti ini. Iya, Bapak ruginya apa? Kasihan memang. Di Aceh, Pak. Saya paham benar, saya punya Ini malah yang usaha. berani berbicara seorang ibu ya. Saya juga diucapkan soal Batu gede, Pak. Iya. Apa Bapak ruginya? Bukan masalah Enggak, Bapak rugi enggak? di sana, Pak. Ruginya Bapak apa? bicara untung dan rugi. Bukan, kami nggak ada urusan sama Bapak. Kami cuma ibadah 4 jam, Pak. 4 jam. Dan ini bukan gereja, kami hanya tempat. Nah, itulah video yang ada para saudara. Apa yang mau kita belajar dari video ini? Saya dalam video berikut saya akan tunjukkan karena saya baru tiba dari sebuah stasi dan ada satu dusun di Indonesia ini, satu-satunya dusun yang berada di Indonesia yang kehidupan toleransinya bisa menjadi contoh bagi kita semua. Tapi bagi saya yang menarik bahwa orang yang berada di dusun ini adalah orang-orang sederhana. Mereka adalah petani karet, petani sawit, tapi mereka hidup begitu damai. Dan inilah satu-satu dusun di Indonesia yang bisa dikatakan contoh toleransi karena di satu dusun itu ada 5 agama. Video selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana saya membuat vlog mengunjungi dari tempat ibadat yang satu ke tempat ibadat yang lain sambil kita melihat bagaimana kita mesti belajar. Bisa jadikan ini sebuah introspeksi ya, terutama ya kami ini tokoh-tokoh agama atau yang memberikan pengajaran tentang agama. Marilah kita memberikan pengajaran agama yang baik dan benar. Tetapi hemat saya yang paling utama sebelum belajar agama, memberikan
isi utama dari ajaran masing-masing agama itu yang perlu ditumbuh kembangkan pertama adalah bagaimana menjadi warga masyarakat Indonesia yang baik. Setelah dari pura, wihara, sekarang kita menuju masjid yang ada di dusun ini. Saya ada anak-anak yang sedang ngaji. Saya coba temuin mereka ya. Selamat sore, namanya siapa? Namanya siapa, Dek? Namanya siapa? Siapa namanya? Nah, ini dengan anak-anak yang lagi ngaji ya? Belajar Al-Quran. Iya, biasanya setiap hari berapa kali tuh? Udah hafal berapa juz tuh? Siapa guru ngajinya? Pak? Alnya ada? Nggak ada? Nggak datang? Iya. Ini masjidnya nama masjid apa tuh? Masjid, oh jadi di sini Masjid Al-Hidayah. Ini anak-anak lagi latih baca Al-Quran, gitu kan? Benar kan? Ada banyak ini. Halo. Loh, kawan. Ya. Memang kita harus melatih anak-anak belajar, melatih mereka untuk bisa menerima perbedaan dan kerukunan. Itu menjamin menjadi dasar bagaimana kita bernegara dengan baik. Mari sekarang kita melihat gereja Protestan.